Hei, pernah nggak sih kalian merasa dunia ini terlalu luas untuk dihadapi sendirian? Begitu juga dengan Dira. Setelah patah hati yang membuatnya kehilangan kepercayaan pada cinta, dia memilih untuk fokus pada karirnya sebagai fotografer. Baginya, lensa kamera adalah satu-satunya yang bisa dipercaya untuk menangkap keindahan tanpa perlu takut dikhianati. Sementara itu, di sudut kota yang sama, ada Reza, pria yang punya trauma mendalam soal komitmen karena masa lalunya. Dia memilih jati nomaden, berpindah dari satu proyek ke proyek lain sebagai arsitek freelance. Baginya, tidak ada tempat yang bisa disebut rumah. Tapi takdir punya cara unik untuk mempertemukan dua hati yang terluka. Sore itu, hujan turun dengan derasnya di sebuah kedai kopi. Dira yang sedang mengedit foto berteduh di sana, sementara Reza yang basah kuyup terpaksa masuk ke kedai yang sama. Hanya tersisa satu kursi kosong, tepat di depan Dira. "Boleh duduk di sini?" tanya Reza sopan. Dira hanya mengangguk tanpa mengalihkan pandangan dari laptopnya. Tapi siapa sangka, secangkir kopi yang tumpah karena kecerobohan pelayan malah jadi awal dari segalanya. Laptop Dira hampir saja basah kalau Reza tidak sigap menangkap cangkir yang jatuh. Dari situlah percakapan mereka mengalir natural. Dari obrolan random tentang hujan, berlanjut ke passion masing-masing, hingga tanpa sadar mereka berbagi tentang luka masa lalu. "Lucu ya," kata Dira suatu hari, "dulu aku selalu berpikir kalau cinta itu rumit. Tapi ternyata, kadang dia datang sesederhana secangkir kopi yang tumpah." Reza tersenyum. "Dan kadang, rumah nggak selalu berbentuk bangunan dengan 4 dinding. Kadang dia hadir dalam bentuk seseorang yang bikin kamu merasa aman jati diri sendiri." Mereka berdua sama-sama belajar bahwa kadang, untuk menemukan cinta sejati, kita harus berani membuka hati sekali lagi. Bahwa setiap orang punya timing berbeda untuk menemukan kebahagiaannya. Kisah Dira dan Reza mengajarkan kita bahwa cinta bisa datang di saat yang tak terduga. Bahwa dua hati yang terluka, ketika bertemu, bisa saling menyembuhkan. Dan yang paling penting, bahwa kita semua layak mendapatkan kesempatan kedua untuk bahagia. Karena terkadang, rumah bukanlah tempat yang kita rencanakan untuk pulang, melainkan seseorang yang hadir tanpa diundang, namun membuat kita merasa utuh kembali. Gimana menurut kalian? Apa kalian juga punya pengalaman serupa? Share cerita kalian di kolom komentar ya. Oh iya, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya untuk cerita-cerita inspiratif lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.